Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ronawan Juniatmoko SPD MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Saya sendiri Nisrina Putri Umardani dengan NIM 215221222 yang akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Ilham Kalam Munajat dengan NIM 215221221, Umi Arifah dengan NIM 215221223, Erma Ayudia dengan NIM 215221224, Rida Dian Utami dengan NIM 215221225, dan Putri Juniarti dengan NIM 215221226. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang fungsi linier dan aplikasi dalam ekonomi. So, langsung saja ini dia video presentasi dari kami. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi linier dan aplikasi dalam ekonomi. Pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama, variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu keadaan ke dalam keadaan lainnya. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Adapun variabel terikat adalah variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Yang kedua, koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang diletakkan tepat di suatu variabel terikat dengan variabel yang bersangkutan. Yang ketiga, konstanta. Konstanta sifatnya tetap dan tidak terikat dengan suatu variabel apapun. Pengertian fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 1. Berarti, fungsi variabel memiliki pangkat paling tinggi 1. Dikatakan fungsi linier apabila variabel x dan y dalam persamaan tersebut mempunyai pangkat 1, sehingga x pangkat 1 sama dengan x dan y pangkat 1 sama dengan z. Contohnya, y sama dengan 4 plus 2x, fx ke mx plus c atau fx sama dengan mx plus c atau z sama dengan mx plus c. M adalah gradien atau kemiringan atau kecenderungan 2. C adalah konstanta 4. Penggunaan fungsi linier dalam ekonomi. Penerapan suatu fungsi dalam ekonomi sangatlah banyak, entah itu fungsi linier maupun non-linier. Fungsi linier sering dijumpai dalam suatu analisa yang membutuhkan suatu kurva. Oleh karena itu, materi fungsi, khususnya fungsi linier, wajib untuk dikuasai. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan fungsi linier di bidang ekonomi. Pertama, penerapan fungsi linier pada fungsi permintaan atau demand function. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen dengan anggapan bahwa faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus, yaitu selera tetap, pendapatan tetap, dan harga barang-barang lain tetap, maka ini menandakan bahwa apabila harga turun, jumlah barang yang diminta oleh konsumen naik. Demikian pula sebaliknya. Seperti pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat harga turun P1 ke P2, maka permintaan naik dari H1 ke H2. Pada saat harga naik P1 ke P3, maka permintaan turun dari H1 ke H3. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. P sama dengan harga per unit. H sama dengan kuantitas barang. 2. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. 3.
P dan Q positif. 4. Pada suatu tingkatan harga atau P hanya terkandung nilai atau nilai kuantitas atau Q dan sebaliknya. 5. Skala P dan Q tidak perlu sama karena harga tidak sama dengan kuantitas. 2. Penerapan fungsi linier pada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen dengan anggapan faktor-faktor lain tetap. Maka, apabila tingkat harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian pula sebaliknya. Dilihat dari gambar dapat disimpulkan bahwa PA ke PC sama dengan jumlah barang yang ditawarkan naik, HA ke HC. Kedua, PA ke PB sama dengan jumlah barang yang ditawarkan turun, HA ke HB. 3. Penerapan fungsi linier pada market equilibrium atau keseimbangan pasar. Pasar suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik, dengan grafik hal ini ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Fs sama dengan Fd. Fs adalah fungsi penawaran sama dengan Fd yaitu fungsi permintaan. Pada posisi keseimbangan pasar ini, tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan, seperti gambar di bawah. 4. Penerapan fungsi linier pada pajak. Pajak adalah jenis pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap produsen atau penjual, sehingga beban pajak akan menambah besarnya biaya yang harus dipikul oleh produsen atau penjual. Akibatnya, harga yang ditawarkan akan naik. Kenaikannya sebesar pajak yang dibebankan. Ada dua macam pajak antara lain pajak per unit dan pajak persentase. A. Pajak per unit. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang yang besarnya tetap untuk setiap unit barang. Fungsi sebelum pajak, Fs dengan rumus P sama dengan AQ plus B. Fungsi setelah pajak, Fst dengan rumus P sama dengan AQ plus B plus T. Pajak yang ditanggung konsumen dengan rumus PT dikurangi P dikali QT. Pajak yang ditanggung produsen dengan rumus QT dikali T dikurangi PT dikurangi P dikali QT. Pajak yang diterima pemerintah dengan rumus QT dikali T. B. Pajak persentase. Pajak persentase adalah pajak yang dipungut pemerintah dengan persentase yang tetap terhadap penjualan. Pajak persentase disimbolkan R. Fungsi sebelum pajak, Fs dengan rumus P sama dengan AQ plus B. Fungsi setelah pajak, Fsr dengan rumus P sama dengan AQ plus B dikali 1 plus R. 5. Penerapan fungsi linier pada subsidi. Subsidi merupakan kebalikan dari pajak. Pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berkebalikan dengan pengaruh pajak. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga bersedia menjual lebih murah. Fungsi sebelum subsidi, Fs dengan rumus P sama dengan AQ plus B. Fungsi setelah subsidi, Fss dengan rumus Ps sama dengan AQ plus B min S. Oke, cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.